Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Agustin sebagai narator. Saya Nadia Jessica Riandi sebagai Chandra Kirana. Saya Dela Purnama Sari sebagai Luajeng. Saya Putri Indah Perwati sebagai Mbok Rondo. Saya Aulia sebagai penyihir. Saya Asif sebagai Raja Daha. Saya Satrio sebagai Pangeran Inu. Legenda Keongmas. Di sebuah kerajaan, hiduplah seorang raja bernama Kertamarta. Bersama permaisurinya, ia mempunyai 2 orang putri yang sangat cantik. Dan 2 putrinya yang cantik jelita, yaitu Galuh Ajeng dan Chandra Kirana. Galuh Ajeng dan Chandra Kirana adalah seorang perempuan yang ramah dan cantik, dan akan dinikahkan dengan pangeran kehidupan, yaitu Raden Inu Kertapati. Marilah. Iya putriku, ada yang ingin Ayanda sampaikan pada kalian berdua. Besok Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang kemari. Lalu kenapa, apa hubungannya sama kami? Ayanda sudah membuat perjanjian dengan ayahnya bahwa Ayanda akan menikahkan salah satu putri Ayanda dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan dijodohkan? Kami sudah sepakat untuk menikahkan Chandra Kirana dengan Raden Inu. Terima kasih Ayahanda. Pernikahan ini adalah impianku dari kecil. Benarkah putriku? Kalau begitu memang tidak salah Ayanda memilihmu sebagai calon istri Raden Inu. Ayo kita persiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Raden Inu besok. Aku tidak setuju mengenai pernikahan ini. Kenapa harus Kirana yang dipilih dan aku bukan? Padahal secara nyata jelas aku yang lebih cantik daripada dia. Aku ini tidak adil. Hanya aku satu-satunya yang menjadi istri Raden Inu. Hanya aku, bukan Kirana. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Dan akhirnya Chandra Kirana pun ditunangkan dengan Raden Inu Kertapati. Namun pertunangan itu ternyata membuat Dewi Galuh merasa iri dan dengki. Ia merasa kalau sang pangeran lebih cocok untuk menikah dengan dirinya. Karena ingin melaksanakan ambisinya, Dewi Galuh lalu bertanya ke salah satu pengawal setianya, di mana ia bisa menemukan seorang penyihir yang sakti. Beberapa hari kemudian, Dewi Galuh pun pergi ke tempat yang dimaksud, di mana di situ tinggal seorang nenek penyihir. Galuh Ajeng yang membuat sebuah rencana buruk untuk Kirana akan segera pergi ke hutan untuk menemui seorang penyihir. Permisi, apa ada orang di sini? Oh, silakan masuk gadis. Marilah. Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin pernikahan Kirana dengan Raden Inu dibatalkan. Oh ya, mengerti maksudmu. Lalu kamu ingin aku melakukan apa untuk Kirana? Mengutuknya? Kutukan apa yang kamu inginkan? Berupa racun mematikan atau mengutuknya terkena tetanus? Semua aku serahkan kepadamu. Yang jelas aku ingin Kirana menderita. Oke, aku akan mengutuk Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat menikah dengan Raden Inu. Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama denganmu. Penyihir seperti ini uang sebagai upah. Sudah jadi ada. Kalau begitu, kutukanmu berhasil akan memberi uang lebih. Tentu saja sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya. Akan kutunggu kabar darimu penyihir. Sampai jumpa. Anda Kirana, sepupuku yang malang. Sungguh kasihan sekali dirimu. Hahaha. Darinya dan mencampurnya di minuman sang kakak Chandra Kirana. Dewi Galuh pun pulang ke kerajaan dan langsung menuju kamar kakaknya untuk mencampur ramuan pemberian nenek sihir tadi ke dalam minuman milik Chandra Kirana. Tak berapa lama kemudian, Chandra Kirana yang baru pulang dari taman kerajaan merasa haus dan langsung meminum air yang ada di kamarnya. Tak berapa lama setelah ia meminum air tersebut, ia merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya.
Hingga beberapa saat kemudian, Chandra Kirana pun berubah menjadi keong yang berwarna emas. Dewi Galuh yang sudah menunggu di balik pintu kemudian langsung masuk kamar. Ia lalu tertawa puas karena kakaknya kini tak bisa menikah dengan Raden Inu dan ia yang akan menggantikannya. Ambisinya untuk menikah dengan sang pangeran membuatnya menjadi jahat dan mencelakakan kakak kandungnya sendiri. Setelah rencananya merubah wujud kakaknya berhasil, Dewi Galuh kemudian membawa keong itu keluar, lalu membuangnya ke sungai agar hanyut terbawa arus, dan tidak ada seorang pun di kerajaan yang mengetahui hal tersebut. Esoknya, tersebar kabar kalau Putri Chandra Kirana menghilang karena kamarnya telah kosong. Ayahnya pun kemudian memerintahkan para pengawal kerajaan untuk segera menemukan putri sulungnya itu. Namun karena kini Putri Chandra Kirana telah berubah menjadi keong emas, tak ada satupun pengawal yang berhasil menemukannya. Hingga suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan di sungai dengan menggunakan jaring. Meminta bantuan kepada penyihir, Galuh Ajeng kembali ke istana untuk menemui Raja Daha. Ayah, ada yang ingin aku bicarakan. Ada apa putriku? Ini tentang cerita Kirana, ya. Ada apa dengannya? Dia ternyata selama ini menjalani hubungan dekat dengan salah satu pengawal kita, ya. Ini aku nemukan surat cerita yang ditulis oleh Kirana untuk mengawal itu di kamarnya. Dengannya? Dia ternyata selama ini menjalani hubungan dekat dengan salah satu pengawal kita, ya. Ini aku menemukan surat cinta yang ditulis oleh Kirana. Apa? Dasar anak nakal. Anak tak tahu diri, sudah mau menikah malah bercinta sama pengawal kurang ajar itu. Sabar ya, sabar. Kirana. Ada apa, Ayah? Ada apa? Kamu bilang baca ini. Oh, ini fitnah ya, aku tidak pernah melakukannya. Cukup, keluar kamu dari istana ini. Tapi ya, Keluar! Chandra Kirana pun merasa sangat sedih dan dia pergi dari istana. Dan dia pergi ke pantai dan bertemu dengan si penyihir. Halo Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat sedih hari ini. siapa kamu? Kenapa kamu sampai buruk rupa? Diam, aku kesini untuk mengutukmu menjadi keong. Saudara macam mana kau sekali itu? Hingga dia ingin kau mengutukmu. Kamu tahu dia tidak setuju dengan pernikahanmu. Apa? Galuh Ajeng mau mengutukmu? Ya, iyalah. Masa iya dong. Dasar perempuan bodoh, terima ini. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan terdampar begitu saja di pantai desa Dadapan. Suatu hari ada seorang perempuan sedang mencari ikan di pantai. Dia menemukan keong emas itu dan membawanya pulang. Ada keong yang sangat cantik. Aku akan membawamu pulang. Setibanya di pondok, Mbak Rondo meletakkan keong itu di tempat yang aman. Lalu dibersihkan sejenak di kursi. Ya. Sampai jam segini aku belum juga mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapatkan ikan, aku mau makan apa? Loh, kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi ada seorang nenek yang membawa aku. Jadi dia untuk makan saja harus mencari ikan terlebih dahulu atau membelikan makanan untuknya. Sementara pada saat itu di kerajaan Kahurikan, Raden Inu yang mendengar kabar tentang Chandra Kirana merasa tidak percaya mendengarnya dan dia mencoba mencari kebenaran untuk membela Chandra Kirana. Dengan uang yang dibawahnya dari istana, Kirana membeli makanan-makanan lezat untuk si nenek. Makanan itu ditatanya rapi di atas meja. Ketika hari mulai menjelang malam dan si nenek belum juga pulang, Kirana harus kembali menjadi keong. Tidak lama kemudian nenek pulang ke pondok sambil marah-marah. Sialan, hari ini ikan pada kemana? Gara-gara dia aku tidak dapat makan deh. Mau makan apa hari ini? Tidak apa.
Dari mana makanan ini datang? Kelihatan lezat sekali. Siapa yang berbaik hati memberikan untukku? Ya sudahlah. Yang penting sekarang aku makan dulu. Keesokan harinya, Kirana kembali menyediakan makanan untuk sang nenek. Tapi dia tidak tahu kalau hari ini nenek akan pulang lebih cepat dari hari biasanya karena lagi-lagi tidak memperoleh ikan. Mumpung nenek belum pulang, aku akan menyiapkan makanan untuknya. Iya pak, iya pak. Itu. Siapakah kamu ini, putri cantik? Dan dari mana asalmu? Tanya si nenek. Gadis itu terkejut karena tiba-tiba sang nenek masuk dan langsung bertanya. Aku sebenarnya adalah putri kerajaan, Nek. Aku disihir menjadi keong emas oleh adikku sendiri karena merasa iri kepadaku. Ternyata, walaupun telah disihir menjadi keong, Putri Chandra Kirana akan berubah kembali menjadi manusia di saat pagi hari. Lalu saat hari menjelang siang hingga malam, ia akan berubah kembali menjadi keong emas. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pergi sendiri mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Dewi Galuh yang mengetahui hal itu kembali meminta tolong kepada sang nenek sihir agar Pangeran Inu tidak bisa menemukan Chandra Kirana. Sang nenek sihir lalu mengubah dirinya menjadi seekor burung gagak untuk mengelabui Raden Inu Kertapati. Di tengah perjalanan, ia mencari sang putri. Sampailah ia ke desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya dengan maksud untuk meminta air karena perbekalannya sudah. Ketika sampai di gubuk itu, ia sangat terkejut karena di balik jendela ia melihat sang putri Chandra Kirana ada di dalam sedang memasak. Tanpa pikir panjang, ia langsung masuk dan menemui sang putri. Alangkah terkejutnya Putri Chandra Kirana melihat Pangeran Inu berdiri di hadapan. Singkat cerita, Raden Inu lalu memboyong tunangannya itu beserta sang nenek tersebut ke istana. Putri Chandra Kirana lalu menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada ayahnya Baginda Kertamarta. Sang ayah pun sangat murka dan akan menghukum Dewi Galuh dengan hukuman yang berat. Ya, itu benar, tuanku. Galuh Ajeng, Iya ayah, ada apa kok sampai teriak-teriak gitu? Ajeng kan belum budek. kenapa kaget? Dia temanmu kan, sekarang papa sudah tahu semuanya. Kamu sudah menfitnah saudara sendiri. Sekarang kamu pergi dari istanaku, pergi. Kecuali kamu yang boleh tinggal di istana ini. Ya, benar, tuanku. Iya, tapi tinggal di penjara istanaku selamanya. Ayah maafkan Ajeng. Ayah, Ajeng ngaku salah. Jangan usir Ajeng. Lenyaplah dari sini, jangan pernah tunjukkan wajahmu itu. Wilayah kerajaanku, Raden Inu, tolong bawa mereka berdua. Baik, tuanku. Karena takut, Dewi Galuh pun diam-diam melarikan diri ke hutan dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Akhirnya pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kerta pun berlangsung dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka berdua pun hidup bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya.